Halo, selamat datang di podcast kita, podcast Ruang Makna. Dengan saya Jar Jawari sebagai podcaster pada acara kali ini, kita akan membahas berbagai macam topik pada podcast kali ini. Nah, kita mendatangkan salah satu narasumber nih, salah satu pemenang Musabaqah Qiraatul Kutub Egon dengan juara 1 pada event Baca Kitab Kuning tingkat Kabupaten Sleman ya. Ini dia tamu kita, Mbak Linda Widyasari. Nah, betul pengen tanya nih, Mbak Linda, first impression mendapatkan juara 1 di event tersebut bagaimana rasanya? Sebelumnya pernah mengikuti lomba? Sebelumnya belum pernah. Berarti ini pertama kali nih? Iya, pertama kali. Bagaimana nih rasanya tanpa disadari bisa mendapatkan juara 1? Yang pertama pastinya nggak nyangka aja, kaget itu. Terus yang kedua, ya pastinya seneng lah. Bisa tambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah temen. Ya pokoknya seneng. Mbak Winda ini dapat informasi dari mana nih? Perlombaan ini kok tiba-tiba ada perlombaan kitab kuning dan segala macamnya gitu. Dapat informasi dari mana sih? Dapat informasi dari dosen. Dosen, iya. Terus Dihubungi sama dosen. Iya. Terus ditawarin, mau ikut ini nggak? Terus saya setuju. Ya udah ikut. Untuk waktunya sendiri nih mengenai lomba yang diadakan oleh Kabupaten Sleman, persiapannya berapa lama nih kalau boleh tahu? Persiapannya sih cukup singkat, H-5. Selama 5 hari sebelum acara berarti Mbak Winda udah mengkaji lagi berarti ya? Iya. Apa aja sih yang dikaji sebelum perlombaan? Seperti apa sih metodenya gitu kalau boleh tahu? Ya, di situ kan di lomba itu ada kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya itu ada 120 halaman. Ada terdiri dari 43 bab dan 173 nazom. Nah, itu saya mempelajari ya nggak semua sih. Cuman sedikit-sedikit, cuman dibaca-baca dikit aja. Mbak Winda sendiri ini nyangka nggak sih bakalan dapet juara 1 gitu? Dengan tadi yang Mbak Winda kasih tahu gitu, segala macam yang harus dipelajari dengan waktu 5 hari itu. Nyangka nggak sih bakal dapet juara 1 gitu? Jujur sih nggak nyangka aja. Nggak Karena nyangka. ya dari awal udah pesimis. Karena aku juga belum paham ya perlombaannya kayak gimana, apa yang dikaji dan segala macamnya, makanya kita mendatangkan Mbak ini gitu untuk menjelaskan sih, untuk sharing juga perlombaannya itu seperti apa dan bagaimana nih. Kira-kira nih berapa lama sih untuk menekuni belajar kitab ini, dari kapan gitu sampai sekarang bisa mengikuti lomba itu dengan waktu berapa tahun sih? Belajar kitab kuning udah dari kelas 7, berarti ya kira-kira udah 6 tahun lah. 6 tahun. Di kelas 1 SMP berarti ya? Iya. Oh, selama 6 tahun itu tuh kan berarti ada tahap-tahapnya nih. Apalagi dengan kondisi belum pernah lomba. Tahu-tahu sekarang masuk kuliah, ditawarin lomba, dapat juara 1 gitu. Suatu keajaiban lah buat diriku ya, gitu. Nah, dari 6 tahun sendiri itu sebelum ke yang dibaca tadi kitab Alfiah itu ya, dikajinya apa dulu nih biasanya? Dari tingkat dasarnya apa biasanya? Tingkat dasar. Tingkat dasar biasanya kitabnya biasa Naqidhatul Awam. Iya, Naqidhatul Awam. Terus nanti naik ilmiah, terus meneliti, dan baru Alfiah. Berarti pondoknya pondok salaf ya, Mbak? Yang fokus Ya, kitab kuning gitu. kitab gitu. Oh iya. Soalnya di daerah saya sendiri itu orang-orang yang terbiasa dari awal mempelajarinya kitab kuning itu dikasih nama atau julukannya ya pondok-pondok salaf kayak gitu. Mungkin beda nama aja gitu. Cuman cara pembelajaran sama nih. Boleh nggak sih jelasin secara singkat gitu pernyataan dari lomba kitab itu tuh seperti apa gitu, dari Salah Ibnu Aqil tuh kayak gimana gitu, pengen tahu. Secara singkat aja gitu. Pertanyaannya tuh kayak gimana? Pengen tahu gitu. Pertanyaan, aku dapetnya bab malam. Nah itu menerangkan ya tentang nama-nama lah. Terus pertanyaannya seputar perbedaan wazan ini dengan wazan yang lain gitu. Secara singkat seperti itulah. Contohnya kayak gimana tuh? Bab ngalam tuh kayak gimana? Aku kurang paham ya. Bab ngalam. Baitnya kayak gimana? Penjelasannya kayak gimana gitu. Terus contoh katanya kayak gimana kalau nggak tahu? Bednya ya, bednya. Iya. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamuhu ka Ja'farin akhir niko. Terjemahannya maksudnya? Maksud dari bait tersebut? Maksudnya isim alam adalah isim yang sudah ditentukan, misalnya ada alam nama ada nama orang, nama tempat, ya nama jenis hewan, ya lain-lain itu. Terus contoh kalimatnya kayak gimana tuh? Contoh, isim alam nama ka Ja'farin. Lafaz Ja'farin adalah lafaz alam untuk nama manusia.
Oke, mantap. Nah, boleh speak lagi nih, satu bab aja di Alfiah dalam mukadimah gitu, misalnya kayak gimana? Awal-awalan kitab tuh kayak gimana sih isinya? Bait awal. Iya, bait awal. Kan bait awal nggak langsung ke pembahasan kan biasanya? Iya. Bait awal. Iya. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillahi khairul maliki. Artinya? Yang artinya intinya aja ya. Iya, intinya aja. Intinya musannif itu yang pertama untuk untuk mengarang sebuah kitab itu adalah yang pertama adalah memuji Allah gitu. Itu dari kitab yang kaji itu gitu. Selain kitab itu dia ada kitab lain lagi ya, yang seperti yang kayak bait-bait yang aku tahu tuh Imriti bukan sih? Bukan Imriti, apa ya? Yakulu tuh apa ya bahasa kitabnya? Lupa aku. Kayaknya ada Jurumiyah, ada Imriti, apalagi kitab-kitab kecil yang Jurumiyah, Imriti, Qawaidus Surfiyah. Oh, mungkin aku nggak diaji yang itu ya. Jurumiyah, Imriti. Soalnya Alfiah itu kitab gede gitu. Jadi aku belum mengkaji ke situ. Jadi agak kurang paham aku juga. Cuman kalau Jurumiyah kayaknya aku masih hafal gitu untuk bacaannya gitu. Nah, aku juga pengen tanya nih, kesan dan pesan nih kepada teman-teman semua yang datang nih, yang ingin belajar kitab kuning. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang baru juga ya, pengen tanya, apa sih yang harus dipelajari pertama kali kalau kita ingin memahami kitab kuning gitu? Hal yang pertama harus dipelajari. Iya. Aduh. Ya belajar aja sih. Kita cuman dengar dari guru, ya kita mendengarkan dari guru aja. Belajar dari guru, yang ikutin aja. Ikutin aja. Om Mbaknya sendiri pas pertama masuk pondok tuh di kelas 7 tuh belajar kitab apa dulu pertama? Pertama, kitab Ta'limul Muta'allim. Oh, langsung Ta'limul Muta'allim? Iya, kan adab. Oh iya. Pertama, oh iya. Ilmu. Oh, nggak langsung ke alatnya ya? Enggak. Oh iya. Oh, berarti nggak terpaku ke ngaji alatnya doang berarti ya? Berarti kitab fikihnya juga pada diaji ya? Ada. Kalau boleh tahu di mana tuh pondoknya? Nama pondoknya aja dong. Nurul Falah. Nurul Falah. Lokasi? Di Sapuran Wonosobo. Sapuran Wonosobo. Pondok gede berarti ya? Enggak, belum gede. Belum gede? Belum. Oh, tapi santrinya banyak mungkin? Ya 500 orang. Oh, banyak lah. Termasuk banyak gitu. Oh, itu termasuk boarding school atau enggak? Iya. Oh, berarti ada sekolahnya di dalamnya? Ada. Gitu. Nah, buat teman-temannya sendiri nih, selama di pondok di sana gitu, kebanyakan pada lanjut kemana itu kalau boleh tahu? Kebanyakan ada yang menetap di situ, terus ada yang pindah pondok lain, mau fokus Qur'annya, atau ada lain yang mau pindah ke kuliah. Untuk kiainya sendiri kalau boleh tahu siapa ya? Pendirinya? Iya. Kalau pendirinya itu Simbah Kiai Muhammad Fatman. Sekarang penerusnya anaknya, yaitu Pak Kiai Ahmad Yahya. Oh, udah ada generasi kedua hebatnya. Berarti udah lama ya berdirinya, udah lumayan lama ya. Terima kasih, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan dari Mbak ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Bisa menginspirasi teman-teman yang mau belajar kitab kuning gitu. Mungkin ada kesimpulan yang mau disampaikan buat teman-teman nih. Buat kalau mau belajar kitab kuning itu harus kemana dan gimana gitu. Boleh dijelasin? Buat yang mau belajar. Ada saran dan ininya mungkin? Kalau mau belajar itu intinya jangan lihat tempat dimanapun tempatnya. Kalau ada ilmu yang bisa kita galilah. Intinya belajar itu nggak mengenal tempat gitu aja. Belajar di mana saja ya? Iya. Oke. Mungkin itu aja podcast kali ini. Saya Jahar Jawahari. Kita doakan Mbak ini selama menempuh pendidikan di sini. Semoga dilancarkan ya Mbak. Semoga kalau ada event-event selanjutnya bisa mengikuti dan membawa kejuaraan gitu, lebih banyak lagi gitu ya. Terima kasih, itu aja. Saya Jahar Jawahari pamit diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.